Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Bahasa Batak dikatakan, saya jalomah pasuk-pasukku nami dua nituku ayasido rohani di batadiau jala sikop do sude diau jadi dung saya dielek-elek kotu ibana gabe di jalomah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita, orang percaya harus memiliki misi untuk mendorong terciptanya pemulihan yang akan dialami oleh setiap orang lewat pengampunan. Ketika tidak terjadi pengampunan antara yang satu dengan yang lain, maka akan ada ikatan yang dirugikan dan yang merugikan. Di dalam firman ini kita melihat bagaimana Yakub dengan tindakannya merugikan Esau karena merebut hak sulung dari Esau. Dan setelah dia merebut hak sulung dari Esau, maka Yakub pergi meninggalkan kampung halamannya. Selama 20 tahun tidak bertemu dengan Yakub. Dan di dalam firman ini Yakub dengan diperintahkan oleh Tuhan disuruh untuk kembali ke kampung halamannya dan menjumpai saudara-saudaranya. Dan Yakub masih mengalami rasa takut akan segala perbuatannya, sehingga rasa takut itu merugikan kehidupannya dan dia terikat dengan kesalahannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dalam firman ini, apapun yang ia lakukan, orang yang bersalah akan tetap melekat pada punggungnya tanpa melepaskan kesalahan itu, dan tanpa memberi pengampunan ia tidak akan bisa bebas. Saudara-saudara, memberikan pengampunan kepada seseorang yang datang kepada kita dalam penyesalan atas kesalahan yang dilakukan menjadi langkah awal yang membebaskan kita. Kita melihat dua kakak beradik yang terpisahkan selama 20 tahun setelah Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Setelah sekian lama bahwa Allah menyuruh Yakub kembali ke negerinya. Dan Yakub taat tetapi takut. Ia terlebih dahulu mengirimkan kawanan ternak untuk Esau sebagai hadiah. Ketika mereka bertemu, Yakub merendahkan diri dengan bersujud di kaki Esau sebanyak 7 kali. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan betapa terkejutnya Yakub ketika melihat Esau berlari mendapatkan dirinya dan memeluknya. Lalu mereka berdua bertangis-tangisan karena hubungan mereka yang telah dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah adanya pengampunan ini, setelah Esau menerima penyesalan dan rasa bersalah yang dilakukan oleh Yakub, maka Yakub tidak terbelenggu lagi oleh dosa yang pernah dia lakukan terhadap saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah terbelenggu, terikat
karena menolak untuk mengampuni atau terbebani oleh amarah, rasa takut, dan malu. Saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa Allah melalui anaknya dan Roh Kudus sanggup membebaskan kita jika kita meminta pertolongannya dan pengampunannya. Tuhan akan memampukan kita untuk melepaskan ikatan dosa dan membebaskan kita dari rasa bersalah. Saudara-saudara, bahwa dalam firman ini kita melihat Esau menerima permintaan Yakub dan Esau mengampuni kesalahan Yakub, sehingga ketika terjadi pengampunan, maka pemulihan pun terjadi. Hubungan antara mereka menjadi pulih. Sekarang bahwa hubungan mereka telah baik. Tidak ada lagi orang yang merasa bersalah dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan, sehingga sama-sama diberkati dan dikaruniakan Tuhan kepada mereka suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, maka karunia yang Tuhan berikan bagi Yakub itu adalah Dia berikan kepada Esau sebagai tanda bahwa dia benar-benar dan sungguh-sungguh menyesali segala perbuatannya kepada Esau, dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, rasa takut harus dihilangkan untuk memohon penyesalan, memohon pengampunan, dan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kehidupan kita juga dipulihkan, dan kita dapat memberi pengampunan, dan kita juga dapat untuk menyesali dan memohon, meminta ampun, dan memohon maaf kepada orang yang kita rugikan atau ketika kita berbuat salah, terlebih kepada Tuhan. Maka keadaan kita, hubungan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Semoga aktivitas kita dalam satu hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.